Shalom saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online bersama dengan Gereja Betel Indonesia, Hotel Grand Suri, Jemaat God's Zone. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Engkau yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami dapat beribadah online walaupun dalam suasana tekanan seperti ini Tuhan. Tetapi kami terus akan memuji menyembah Engkau. Kami terus akan mengadakan mezbah bagimu. Dan kasih karunia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya kepada kami. Dan juga kami minta penyertaan Engkau Tuhan. Sertai kami, sertai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan berkatilah juga, urapilah juga para jemaat yang mendengarkan ibadah online ini. Firman ini Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti. Tetapi bukan hanya mengerti, tapi mereka dapat menjalankannya di dalam hidup mereka. Sehingga pada waktu mereka menjalankan firman itu, menghidupinya dan menjadi kenyataan di dalam hidup mereka, mereka akan diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Baik. Saudara, mari kita lihat. Saya akan menyampaikan seri kerajaan Allah atau kerajaan surga terus menerus kepada saudara, dan kita sudah sampai kepada seri yang kelima, yaitu mengenai saya memberikan judul yang seri kelima itu dengan judul perisai kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memerisai kita, memagari kita dengan perisainya Dia dalam seluruh aspek hidup kita. Atau dengan kata lain, kita akan ada di dalam hadirat Tuhan kalau kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Kita ada di dalam jangkauan Tuhan. Atau kita bahkan ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Atau kita ada di dalam lingkungan Tuhan. Bahkan kita dilingkupi oleh Tuhan. Dilingkupi oleh Tuhan, saudara. Kita dijagai oleh Tuhan. Dan dengan kata lain juga, kita ada dalam wilayahnya Tuhan. Atau ada dalam zonanya Allah. Seperti bangsa Israel waktu dia ditaruh oleh Tuhan, sudah datang ke negeri Mesir karena banyak kelaparan pada saat itu. Mereka ditempatkan di tanah Goshen. Tanah Goshen ini adalah zonanya Tuhan, wilayahnya Tuhan. Sehingga pada waktu bangsa Israel Mesir mengalami 10 tulah daripada Tuhan, bangsa Israel ini tidak pernah mengalaminya. Dia terhindar daripada tulah itu. Hari-hari ini kita perlu perisai daripada Tuhan. Perisai kehidupan kita. Tuhan akan memerisai saudara dan saya kalau kita melaksanakan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus ada di dalam kebenaran firman terus. Tuhan ada di dalam damai sejahteranya Tuhan. Dan ada di dalam sukacitanya Tuhan di dalam hidup kita. Ayub 1 ayat 10 mengenai perisai ini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya? Pak, perhatikan, pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berikan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, setiap pagi saya senantiasa berdoa, Tuhan pagari kami, Tuhan lingkupi kami dengan kuat kuasa darah Yesus yang dapat menolak semua serangan-serangan kuasa kegelapan, sakit penyakit, serangan-serangan kecelakaan, atau apapun juga yang daripada si iblis, sehingga kita terhindar daripada segala-galanya itu. Dan pada waktu kita dipagari, juga saya minta pagar untuk rumah, untuk kantor, gudang-gudang anak-anak saya, untuk proyek-proyek, untuk semua hal yang kita kerjakan. Kita minta dipagari dan kita minta dihindari daripada segala macam kecelakaan dan kesulitan, saudara. Sehingga kita pada waktu kita akan dipagari, maka rumah dan segala miliknya akan dipagari. Apa yang dikerjakan akan Tuhan berkati, dan apa yang dimilikinya akan makin bertambah di negeri itu. Coba saudara, Ayub dipagari oleh Allahnya. Jika kita menghidupi nilai-nilai kerajaan surga dalam hidup kita, yaitu kebenaran
damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, maka kita akan diperisai oleh Tuhan kita. Dahsyat saudara. Saudara, harus kita minta perisai Tuhan. Kita benar harus berjaga-jaga, tetapi kita juga harus minta kepada Tuhan untuk Dia memerisai kita, untuk Dia campur turun tangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan ikut campur tangan mengizinkan COVID-19 ini terjadi, maka Tuhan pun dapat ikut campur tangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan bisa ikut campur tangan untuk memagari kita, memisahkan kita daripada COVID-19 ini. Tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Kita lihat lagi mengenai perisai. Ulangan 33 ayat 29. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Musuh kita siapa? Musuh kita adalah kuasa kegelapan. Kita berperang di dalam roh-roh sekarang, ya, dengan semua segala macam sakit, penyakit, dan yang lain-lain juga. Saudara, orang benar kalau menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita diperisai oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memagari kita, akan menjagai kita, dan bahkan Tuhan akan memberikan pedang kejayaannya Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan bisa berperang karena Tuhan memberikan pedang kejayaan kepada kita, dan kita akan berjejak di bukit-bukit mereka. Kita akan menguasai mereka, bukan kita dikuasai oleh mereka, tetapi kita menguasai mereka. Saudara, dalam perikop Ulangan 33 ini dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan, oleh Tuhan Allahnya, menjadi bangsa pilihan Dia, sehingga dia diperisai oleh Tuhan. Dalam Mazmur 5 ayat 12 mengenai perisai lagi, kita baca satu ayat lagi. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi kalau kita menjadi orang benar, maka Tuhan akan memagari kita dengan anugerahnya. Anugerahnya itu sesuatu yang seharusnya kita tidak mendapatkan. Kita akan mendapatkan anugerahnya seperti perisai, memerisai kita. Kita harus menghidupi firman Tuhan, maka Dia akan memagari kita dengan anugerahnya. Tuhan itu orang akan memagari dengan anugerahnya Tuhan, dan orang yang menghidupi kebenaran firman itu akan dipagari oleh Dia. Nah, bagaimana saudara menghidupi firman ini supaya kita ada dipagari oleh Tuhan, kita diperisai oleh Tuhan? Saudara, yang pertama, poin yang pertama, ada 4 poin, saya akan bagikan kepada saudara dengan cepat. Yang pertama adalah kasih karunia. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kalau kita menghidupi firman, firman itu menjadi manusia, atau firman itu menjadi daging, atau dengan kata lain, firman itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita menghidupi 3 syarat, 3 nilai daripada kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka kita pada waktu kita menghidupi firman, firman yang kita hidupi itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita dan diam di antara kita, atau terjadi kenyataan di dalam kita. Firman itu, karena firman itu telah dihidupi oleh saudara dan saya. Saudara mau menghidupi firman? Susah. Nanti kita lihat susahnya seperti apa.
Yang kedua, kalau kita menghidupi firman, kita akan melihat kemuliaannya. Kemuliaan Bapa yang diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Waduh saudara, kita akan melihat kemuliaannya dia. Dan kita akan menghampiri kemuliaannya itu. Karena kita ada bersama dengan dia. Maka kita pun akan dimuliakan oleh dia. Kita bermegah bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kemuliaan kita. Tetapi kita bermegah karena kehebatan Tuhan. Dan karena kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan Yesus itu diberikan oleh Bapa kepada anaknya yang tunggal. Setelah itu anaknya yang sulung diberikan juga kepada saudara dan saya sebagai anak-anak berikut daripada Bapa. Makanya kita berdoa, ya Aba, ya Bapa. Bapakku yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita itu memanggil Bapa kepada dia. Yang ketiga, kalau kita menghidupi firman Tuhan dengan kasih karunia yang daripada dia, maka kita akan penuh kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang seharusnya Tuhan tidak berikan kepada kita, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Atau sesuatu yang Tuhan khususkan untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan mendapatkan kasih karunia itu. Saudara, penting sekali kasih karunia ini untuk kita hidupi di dalam hidup kita. Supaya pada saatnya seharusnya Tuhan tidak memberikan, Tuhan akan berikan. Seharusnya Tuhan tidak memberikan keampunan dosa kepada kita karena upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan Bapa turunkan anaknya yang tunggal, memberikan kasih karunia itu kepada saudara dan saya untuk kita bisa mengaku ya Aba, ya Bapa, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya, kalau kita menghidupi kasih karunia itu, maka kita ada di dalam kepenuhan kebenaran. Saudara, kita akan dilingkupi oleh kebenaran. Ya, saya bacakan lagi Yohanes 1 ayat 14 ini supaya saudara ingat-ingat kasih karunia ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, menjadi kenyataan. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia. Penuh kasih karunia ketiga. Dan yang keempat, penuh dan dengan kebenaran. Saudara, hari-hari ini kita penting sekali hidup di dalam kebenaran. Karena saatnya kita tidak akan bisa mengetahuinya. Dia datang seperti pencuri yang datang di tengah malam. Saudara, kebenaran kita melaksanakan firman Tuhan sangat penting di dalam hidup kita. Kenapa kita diizinkan COVID ini? Kenapa kita diizinkan dalam masa perenungan ini? Karena supaya saudara dan saya merenungkan hidup kita yang lalu-lalu. Apakah kita benar-benar ada di dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak? Bahkan saya mendengarkan firman-firman di dalam khotbah-khotbah, di dalam YouTube dan yang di mana-mana semuanya. Itu kebenaran firman Tuhan sedang disingkapkan. Saya berkali-kali dengan istri saya terkaget-kaget. Waduh mam, ini disingkapkan ini disingkapkan ini disingkapkan ini. Semua disingkapkan saudara. Jangan saudara lihat dari sisi negatifnya. Kalau semua firman Tuhan sekarang sedang dibukakan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya, itu Tuhan sedang menyingkapkan kebenarannya kepada saudara dan saya, supaya kita mengenal kebenaran, supaya kita menghidupi kebenaran. Dan pada waktu kita menghidupi kebenaran, jalan yang akan kita jalani bukan menuju kepada maut, tetapi menuju kepada rumah Bapa di surga. Menuju ke rumah Bapa di surga. Katakan setiap hari, Tuhan, biarlah kasih setiamu tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya cari-cari ayat ini, ternyata ada di Ratapan. Saudara bingung, kenapa ada di Ratapan? Saya pikir ada di Mazmur atau ada di mana. Saya cari-cari yang nggak ketemu. Tapi pada satu saat Roh Kudus berbicara kepada saya, minta coba kepada orang ini, minta kepada dia, dan dia
Dalam waktu sangat singkat sekali dia memberikan. Ratapan 3 ayat 22-23. Saya baca di Ratapan 3, saya terkaget-kaget. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Waduh saudara, kalau firman ini kita hidupi, dan betul-betul firman ini menjadi daging di dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan merasakan suasana surga di dalam kehidupan kita. Saudara akan diberkati. Kalau saya berkata mengenai berkat, saya bukan berkata mengenai berkat keuangan, berkat mengenai harta benda dunia, bukan. Tetapi berkat daripada surgawi adalah ada pada Injil kerajaan. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah soal kebenaran. Saudara berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang berkelimpahan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita bersukacita, bukan kita bersenang-senang seperti orang dunia. Tidak. Tetapi pada waktu kita bersukacita, kita berkata, Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Kita bisa mengatakan itu. Kita bisa berterima kasih. Kita bisa bersyukur kepada Dia. Kita bisa mengucapkan syukur kepada Dia. Saudara, harus saudara minta setiap pagi. Saya setiap pagi selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan kasih karunia Engkau. Baru lagi hari ini Tuhan, kami yakini dan kami akan menghidupi firman Engkau dalam hari ini. Dan karena Engkau telah menyediakan kasih setiamu yang baru lagi setiap pagi kepada kami. Saudara, hari-hari ini dalam tekanan, ada dalam masalah, ada dalam problem, ada dalam kesusahan, mungkin ada dalam sakit penyakit, mungkin ada kesusahan dalam pekerjaan, kesusahan dalam rumah tangga, suami istri dan semuanya, kesusahan dalam keuangan, tekanan karena COVID-19 ini, maka kita akan diperisai oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Saudara, yang kedua, pujian penyembahan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Kalau kita menghidupi nilai kerajaan surga, yaitu kita menghidupi pujian penyembahan kepada Dia, maka akan terjadi. Kisah 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, Paulus dan Silas ini ada di dalam keadaan yang tertekan. Dia dipenjarakan di ruangan yang paling bawah, dia akan diadili, dia akan dihukum, dia akan disesah, dia akan disiksa, dia ada dalam tekanan yang sangat berat, seperti saudara dan saya hari-hari ini. Tetapi saat mereka naikkan puji-pujian kepada Allahnya, maka terjadi gempa bumi, maka terjadi semua belenggu terlepas. Saudara mau terlepas semua belenggu tekanan saudara, naikkan puji-pujian kepada Dia. Naikkan puji-pujian kepada Dia. Mari saudara, dalam keadaan apapun juga, kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan kita. Maka kelepasan demi kelepasan dari semua tekanan-tekanan intimidasi, dari apapun juga akan terjadi di dalam hidup kita. Dari tekanan apapun juga bisa terjadi kelepasan. Puji nama Tuhan. Karena apa? Karena kita diperisai oleh Dia pada waktu kita menaikkan puji-pujian kepada Dia. Saya teringat dulu waktu saya masih ada di Nusa Loka. Ada beberapa orang yang berkata kepada istri saya, aneh ya, saya kalau melihat lewat rumah ibu di depan itu sepertinya ada pujian penyembahan terus, ada nyanyian pujian penyembahan terus kepada Tuhan. Dan bahkan kami lihat di atas, sepertinya penglihatan ada di atas genteng rumah di sana itu ada para malaikat membawa sangkakala juga ikut memuji menyembah Tuhan kita. Saudara, puji-pujian kita pun bisa berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk napas hidup pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
Kita pun dapat berkata, kita masih bisa bangun pagi. Kita masih punya kesempatan diberikan oleh Tuhan untuk hidup ini. Kita juga dapat berterima kasih untuk minuman, untuk makanan, itu puji-pujian kepada Dia. Kita mengucapkan terima kasih. Kita berterima kasih untuk rumah yang kita bisa berteduh, yang ada rumah untuk kita bisa berteduh. Kita berterima kasih untuk keluarga kita, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak kita, menantu, cucu, semua. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Untuk anak-anak kita, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk udara yang bisa kita hirup, terima kasih untuk matahari saat perenungan ini. Terima kasih, sangat diperlukan sekali supaya dari mulut kita ada pujian penyembahan kepada Dia. Terima kasih semua ya Bapak. Seperti Mazmur 132 ayat 7, setelah kita naikkan puji-pujian, maka kita akan bisa menyembah Dia. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Perikop ini berkata mengenai Daud dan Sion, itu umat pilihan Tuhan. Sehingga umat pilihan Tuhan, saudara dan saya harus masuk ke kediaman rumah Tuhan dan sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Di mana rumah Tuhan? Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Sehingga kita bisa dengan mudah, tidak usah mencari-cari di mana kediaman Tuhan. Kita hanya tinggal menyapa Roh Kudus yang ada di dalam kita, supaya Dia tidak tidur. Tidak tidur seperti Tuhan Yesus di buritan tidur pada waktu Dia berperahu di Danau Galilea dengan murid-muridnya dan terkena angin badai dan topan. Tetapi mereka hidup dengan Roh Kudus, saudara dan saya, dan kita menyapa Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan tidur di dalam hidup kita. Kita harus menyapa Dia. Kita harus menyembah pada tumpuan kakinya. Saudara, saya itu senang sekali. Kalau saya ada di dalam mesbah pribadi, saya selalu berkata, Bapak, ini anakmu. Tuhan Yesus, ini muridmu dan hambamu. Dan Roh Kudus ini mitramu. Izinkanlah aku ya Bapak, anakmu ini datang sujud di bawah tumpuan kakimu, di depan altarmu yang agung dan mulia, suci dan kudus. Ulurkanlah tongkat kerajaan perkenanan Engkau ya Bapa. Seperti seorang raja mengulurkan tongkat perkenanannya kepada Esther, pada waktu Esther harus menghadap kepada rajanya. Karena peraturannya tidak boleh seorang pun menghadap kepada raja jika tidak diminta untuk menghadap. Tetapi perkenankanlah kami ya Tuhan. Perkenanan kita untuk dapat menyembah di bawah tumpuan kaki Bapa. Pada waktu kita berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, perkenankan, kuduskan kami oleh darah-Mu daripada dosa kesalahan kami, supaya kami berkenan ada di bawah tumpuan kaki Bapa, supaya kami dapat memuji dan menyembah Dia, supaya kami ada di dalam hadirat Dia, supaya kami ada di dalam lingkungannya Dia. Setelah kita dapat ada, diperkenankan oleh Dia, ada di bawah tumpuan kakinya, maka pada waktu kita menyembah Dia, kita itu ada di dalam hadiratnya Dia, kita itu ada di dalam lingkungannya Dia, kita ada di dalam zonanya Dia, kita ada di dalam wilayahnya Dia, kita ada di dekat Dia, dan kita ada di samping Dia. Bahkan kita ada di jangkauan tangannya Dia, bahkan kita ada di tangannya Dia, dan bahkan kita bisa digendong oleh Dia. Bahkan Dia akan menaruh kita di dalam haribaannya Dia. Kalau kita benar-benar sudah putus asa, sudah tidak ada jalan lagi. Saudara, pada waktu saya dapat putus asa pada tahun-tahun 90-an, saya pulang, saya pergi dari Jakarta ke Bandung, dan di perjalanan saya sangat putus asa sekali. Saya akan melakukan hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan, tetapi dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Dan pada waktu saya masuk ke kamar orang tua saya di Bandung, saya bersujud memuji menyembah Dia, berdoa, saya minta Tuhan, kenapa saya akan melakukan itu, tapi Tuhan menghalangi saya. Dia memberikan Mazmur 118 ayat 18. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam segala macam pencobaan, tetapi tidak sekali-sekali aku mengizinkan engkau masuk ke dalam maut. Tuhan tidak mengizinkan kita. Nyawa kita ada di tangannya Dia.
Pada saat itu saya berdoa, saya sedang putus asa. Sepertinya roh saya naik ke atas dan saya melihat badan saya sendiri ada di bawah, ada di atas tempat tidur. Dan pada waktu itu seperti anak kecil merangkak turun ke bawah ke lantai, dan di lantai saya merangkak, tahu-tahu di depan saya pada waktu saya merangkak ada Tuhan Yesus sedang duduk di kursi merah, kursi lipat merah di ujung tempat tidur atau di ujung kamar itu. Dan di sudut kamar itu saya menghampirinya, dan Tuhan membawa saya, menggendong saya, ditaruh di haribaannya Tuhan. Saudara tahu haribaannya dia? Haribaannya dia itu seperti seorang bayi, kita taruh di tangan kita dan kita taruh di atas paha kita. Itu di haribaannya Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita penting sekali untuk mendapatkan tongkat kerajaan surga, tongkat perkenanannya dia diulurkan kepada kita, bahkan disentuhkan kepada kita, bahkan tangan kanan Tuhan yang berlubang bekas paku di atas kayu salib ditumpangkannya kepada kepala kita, supaya kita mendapat pengurapan daripada dia, supaya kita mendapat perkenanan daripada dia. Saudara, itu penyembahan kepada dia. Penyembahan pun kita bisa berkata, sekalipun keadaan kita seperti ini, sekalipun hal-hal ini sangat menekan kita, tetapi kita senantiasa berkata dengan hati kita yang tulus, bahwasanya Engkau sangat baik, teramat baik dan sangat baik. Kasih setiamu tidak pernah ada habis-habisnya dan selalu baru setiap pagi. Ini adalah penyembahan kita kepada dia. Saudara, itu yang kedua, pujian penyembahan. Dan yang ketiga, kita akan melihat mesbah. Apa mesbah itu? Ada 4 mesbah. Kita harus melakukan yang pertama mesbah pribadi, yang kedua mesbah keluarga, yang ketiga mesbah pada waktu kita melakukan kegiatan, baik pekerjaan, baik sekolah atau di mana saja. Kita melakukan mesbah. Dan yang keempat, kita melakukan mesbah pada saat kita akan tidur, pada saat kita akan istirahat. Dan apakah mesbah itu? Nanti saya akan terangkan apakah mesbah itu. Tapi kita baca dulu dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mesbah berarti kita harus melaksanakan nilai kerajaan surga, yaitu damai sejahtera dan berdamai dengan semua orang terlebih dahulu. Baru mesbah korban persembahan kita itu bisa diterima oleh Tuhan. Dan kita kalau diterima oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, maka korban penyembahan kita itu akan dijilat oleh api Tuhan, dan perkenanan Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Seperti pada waktu Nabi Elia mempersembahkan korban persembahannya, semua Nabi Baal, sebanyak-banyaknya Nabi Baal, ada ratusan Nabi Baal, dia tidak diperkenankan mesbah korban persembahannya oleh Tuhan. Dia tidak dijilat. Tetapi pada waktu Nabi Elia mempersembahkan korban persembahan, mesbah korban persembahan kepada Allahnya, maka walaupun diberikan air di sekeliling mesbah itu, tetapi semua dijilat oleh api kemuliaan Tuhan. Itu adalah perkenanan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita harus mengadakan mesbah. Mesbah itu adalah sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin sakit untuk kita, tetapi kalau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus berani lakukan. Contohnya, yang pertama, Abraham harus mempersembahkan Ishak. Ya, sakit buat Abraham hatinya untuk mempersembahkan Ishak, tetapi dengan iman dia akan terus berkata bahwa Tuhan akan menyediakan korban persembahan nanti di atas Gunung Muria. Dia naik terus ke atas, dia bangun pagi-pagi sediakan segalanya. Dia pergi, dia membawa Ishak, tapi tidak membawa anak kambing domba persembahan kepada Tuhan. Dia membawa Ishak dan membawa bujangnya. Dan pada waktu Amper sampai, bujangnya bertanya, mana korban persembahannya? Abraham masih tetap beriman kepada Tuhannya. Apakah saudara masih tetap beriman? Walaupun hari-hari ini mungkin semua sudah saudara curahkan di bejana itu minyak saudara, tetapi minyak itu tidak akan ada habis-habisnya untuk kita dapat menjualnya, untuk kita dapat menghidupi kehidupan kita. Karena Tuhan yang akan memelihara kita. Apa kita masih punya iman seperti Abraham, membawa terus Ishak ke atas? Waktu dia membuat mesbah persembahan itu, dia taruh Ishak di atasnya, dia ikat Ishak. Dan pada waktu
detik-detik terakhir dia sudah menghunus pedangnya dan akan membunuh Ishak. Allah berkata, Abraham, engkau hambaku yang taat dan setia. Maka Abraham melihat ada anak kambing domba yang tersangkut di dalam semak-semak, dan itulah yang Tuhan berikan untuk Abraham persembahkan kepada Tuhan. Sesuatu yang kita tidak enak, tetapi kita lakukan karena seturut dengan firman Tuhan, itu adalah mezbah, korban persembahan kepada Dia. Daniel tidak boleh menyembah kecuali kepada patung rajanya, tetapi dia terus menyembah kepada Allahnya. 3 kali sehari dia membuka tingkap pintu rumahnya dan dia menyembah kepada Allahnya. Dan apa yang terjadi? Daniel dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi singa tidak pernah memakan dia. Mulut singa diberangus oleh Tuhan. Setelah itu, contoh yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus masuk dapur api peleburan, tetapi 7 kali dinyalakan dapur api peleburannya sampai orang yang memasukkan dia ke api peleburan itu pun mati terbakar oleh api itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, walaupun Tuhan tidak menolong aku tetap akan menyembah Tuhanku dan Allahku. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini saudara dapat berkata, walaupun keadaan kita seperti apapun juga, tetap aku akan menyembah Dia. Engkau ya Tuhan, tetap aku akan sembah. Itulah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan perisai kepada kita. Ishak digantikan oleh anak domba. Itu perisainya Allah kepada Abraham. Daniel diluputkan dari singa dan dia mendapatkan promosi. Daniel dipromosi. Dan bahkan raja berkata, sejak saat ini semua warga kerajaannya harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Terjadi pertobatan. Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan penyertaan oleh Tuhan, yaitu malaikat pengawalan kepada dia. Saudara mau dikawal oleh malaikat pengawalan? Kemanapun saudara berjalan, dia akan mengawal saudara, dia akan memelihara saudara. Yosua, terakhir kali dia bersama-sama dengan bangsa Israel, Yosua berkata, Allah mana yang akan bersembah? Aku tetap akan menyembah Allah yang kepadanya mengantarkan bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan. Dan seumur hidupnya, aku dengan keluargaku akan menyembah Allah itu. Mana yang saudara akan pilih hari-hari ini? Saudara, mezbah ini sangat dahsyat. Sesuatu yang kita tidak nyaman dan kita tidak enak, tetapi kita berkata, aku akan lakukan Tuhan. Aku akan lakukan apapun juga yang Tuhan suruhkan kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, dengan cepat saya sampaikan kepada saudara, yaitu penyertaan Tuhan. Waktu bangsa Israel jatuh dalam dosa, penyembahan berhala anak lembu emas, Tuhan sangat sekali murka dan menghukum bangsa itu. 1 hari 3.000 orang terkena pedang dari Bani Lewi yang membunuh mereka yang tidak menghormati Tuhan. Dan setelah itu Tuhan berkata, berjalanlah kamu di depan mereka kepada Musa, dan malaikatku akan kuberikan kepada engkau untuk menuntun engkau, dan aku akan tetap memberikan janjiku kepada umat pilihanku, yaitu tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madunya, berlimpah susu dan madunya. Tetapi sekali-kali aku tidak akan menyertai engkau kembali, karena aku sudah muak dengan bangsa ini yang tegar tengkuk dan tidak taat kepadaku. Tetapi Musa bersujud kepada Tuhan, meminta ampun untuk bangsa-bangsa ini. Dan ketika dia meminta ampun, dia minta, Tuhan, sertailah aku, sertailah kami Tuhan, dan kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak menuntut aku. Saudara, hari-hari ini yang diperlukan adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Daud pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Dia masuk ke dalam ruangan, dia menutup pintunya, dia sujud kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, aku akan cabut rohku dari dalammu Daud, karena engkau berlaku dosa. Tapi Daud berkata, Daud memohon kepada Tuhan, jangan cabut rohmu Tuhan dari dalamku. Saudara, roh itu sekarang sudah ada di dalam saudara dan saya. Kita
Kita hanya tinggal dengan mudah menyapa Roh Kudus itu. Selamat pagi Roh Kudus. Good morning Holy Spirit. Mari mitraku, hari ini berjalan bersama dengan aku. Untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Untuk kami dapat menghidupi nilai-nilai kerajaan surga. Supaya suasana kesenangan surga ada padaku. Supaya perisai itu ada padaku. Hari-hari ini Tuhan, saudara, bukan tanah perjanjian yang kita perlukan. Bukan berkat Tuhan yang di depan itu nanti kita akan dapatkan. Bukan. Tetapi yang terpenting pada hari-hari ini adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang kita akan rasakan. Tetapi kalau kita disertai oleh Tuhan, maka kita akan merasakan suasana surgawi di dalam hidup kita. Maka kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berkelimpahan daripada Dia. Saudara, Yesaya 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini berkata, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan menuntun kita, atau Tuhan menjagai kita, menuntun kita, maka Dia akan memuaskan hatimu seperti suatu pohon, suatu taman yang diairi dengan baik dan menjadi mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini saudara akan diberkati untuk menjadi berkat. Siap-siap saudara diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan membuat peristiwa dan segala kejadian-kejadian itu bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. COVID-19 bukan suatu kebetulan. Tetapi untuk membawa saudara dan saya kepada rencananya yang baik dan mulia. Saudara, yang terakhir, Ibrani 13 ayat 5. Tapi janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan memperdulikan kita senantiasa di dalam hidup kita. Tuhan akan senantiasa terus memperdulikan kita di dalam hidup kita. Karena Allah itu peduli kepada kita. Saudara, kepala saudara, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kau senantiasa akan memperdulikan kami. Kau senantiasa akan memerisai kami. Kau senantiasa akan menjagai kami. Dan kami akan melaksanakan semua nilai-nilai kerajaan surga di dalam hidup kami. Sehingga perisai itu ada pada kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa ini, untuk presiden, untuk semua menteri, jajaran menteri, untuk TNI, Polri, untuk ABRI, untuk semua Tuhan yang bertugas hari-hari ini. Untuk dapat menangkal COVID-19 ini, para dokter yang ada di garda depan Tuhan, para perawat-perawat di rumah sakit khusus untuk penderita COVID-19. Tuhan, jagai mereka, pagari mereka Tuhan, bukan hanya dengan APD yang mereka pakai, tetapi dengan perisai daripada surgawi, menjagai mereka semuanya Tuhan. Dan berkati mereka Tuhan. Lihat Tuhan jeripayanya ada di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk para jemaat Tuhan yang hari-hari ini ada di dalam tekanan. Biar mereka terus mengucapkan, mengimani bahwa kasih karunia Tuhan ada pada hidup kami semuanya. Dan kami terus akan memuji menyembah Engkau. Dan kami terus akan mengajukan mezbah korban persembahan kepada Engkau. Dan bahkan lebih daripada itu, kami akan meminta penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Supaya kami dapat mencapai garis akhir. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri kebaktian online ini pada tanggal 21 Juni 2020 dengan GBI Jemaat Godson di Hotel Grand Suri, kami mau menerima berkat Engkau Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.